Konco-konco sedulurku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap ayem, tentrem, dan selalu dalam lindungan Gusti Allah. Pernah nggak sih kamu merasa sudah kerja keras banting tulang, berangkat pagi pulang petang sampai punggung, rasanya mau lepas, tapi kok rasanya hidup cuma jalan di tempat? Uang mungkin ada, tapi waktu buat keluarga hilang, ibadah jadi terburu-buru, dan hati rasanya gerusa-gerusu terus. Kalau iya, mungkin ini saatnya kita ngerem sebentar. Dalam filosofi Jawa, kita mengenal istilah alon-alon waton kelakon. Banyak yang salah mengira ini artinya malas-malasan. Padahal maknanya sangat modern dan ilmiah. Ini tentang efektivitas. Dalam Islam pun, kita diajarkan untuk tidak berlebih-lebihan. Kerja itu ibadah, tapi kalau kerja sampai merusak diri dan melalaikan keluarga, itu namanya bukan menjemput rezeki, tapi mengejar nafsu. Rahasia sukses yang sebenarnya justru bukan menambah jam kerja, tapi berani mengurangi jam kerja. Loh, kok bisa? Secara ilmiah, ada yang namanya Parkinson's Law. Teori ini bilang kalau pekerjaan itu akan mengembang durasinya sesuai dengan waktu yang kita sediakan. Kalau kamu kasih waktu 8 jam buat satu tugas, ya bakal selesai 8 jam. Tapi kalau kamu paksa dirimu selesai dalam 4 jam, otakmu bakal muter cari cara paling efisien buat menyelesaikannya. Inilah yang disebut kerja cerdas, bukan cuma kerja keras. Kenapa kita butuh waktu luang? Karena disitulah letak keberkahan. Waktu luang bukan berarti nganggur tanpa faedah, tapi waktu untuk muhasabah atau refleksi diri. Tanpa waktu luang, kita nggak punya ruang untuk belajar hal baru, nggak punya waktu buat bonding sama anak istri, dan nggak sempat sujud lebih lama untuk curhat sama sang pencipta. Ingat sedulur, sukses itu bukan tentang siapa yang paling sibuk. Orang paling sibuk seringkali adalah orang yang paling nggak efisien mengelola hidupnya. Sukses itu adalah ketika kamu punya waktu untuk menikmati hasil keringatmu, sehat badanmu, dan tenang pikiranmu. Mulailah delegasikan tugas yang bukan keahlianmu. Jangan jadi Superman yang mau borong semua sendiri. Jadilah manusia yang tahu batas, karena rezeki itu sudah diatur. Yang perlu kita jemput adalah keberkahannya. Yuk, mulai besok, coba kurangi 1 jam saja waktu kerja yang nggak produktif, dan pakai 1 jam itu untuk duduk tenang, bersyukur, atau sekadar main sama anak. Karena pada akhirnya, yang kita bawa pulang bukan tumpukan lembur, tapi kenangan manis dan amal jariah. Matur nuwun, semoga bermanfaat. Semangat berproses, sedulur. Bukti dukung karya ilmiah berikut adalah referensi ilmiah yang mendukung konsep tersebut. Parkinson's Law, hukum Parkinson. Pertama kali dikemukakan oleh Cyril Northcote Parkinson pada tahun 1955 dalam artikelnya di The Economist. Penelitian ini membuktikan secara psikologis bahwa manusia cenderung menghabiskan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan tugas. Mempersempit waktu, mempersingkat jam kerja, terbukti meningkatkan fokus dan urgensi. The Pareto Principle, prinsip 80/20, dikembangkan oleh Joseph M. Juran berdasarkan observasi Vilfredo Pareto. Dalam manajemen waktu, prinsip ini menyatakan bahwa 80% hasil berasal dari 20% usaha. Mengurangi jam kerja berarti memaksa kita fokus pada 20% aktivitas yang paling berdampak besar. Hukum hasil lebih yang berkurang, Law of Diminishing Returns, pada produktivitas. Penelitian dari Stanford University oleh John Penshafel 2014 menunjukkan bahwa produktivitas per jam menurun drastis setelah seseorang bekerja lebih dari 50 jam seminggu. Bekerja terlalu lama justru meningkatkan risiko kesalahan dan kelelahan, burnout, yang secara ilmiah merugikan hasil kerja itu sendiri. Neuroscience tentang Default Mode Network, DMN. Secara neuroscience, saat manusia memiliki waktu luang atau sedang tidak fokus pada tugas berat, melamun, istirahat, otak mengaktifkan DMN. Area ini sangat penting untuk kreativitas, pemecahan masalah yang kompleks, dan konsolidasi memori. Inilah mengapa ide-ide besar sering muncul saat kita sedang tenang, bukan saat sedang panik bekerja.